Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrustani Suwada dengan NIM akhir 225, kelas 5F, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan materi sosiologi hukum dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 secara singkat. Untuk awal pembahasan yaitu kita akan mengkaji tentang objek sosiologi hukum yang terletak pada hubungan timbal balik antara hukum dan objek-objek sosiologi. Untuk itu penting bagi kita untuk memahami pengertian sosiologi menurut para ahli. Salah satunya Zainuddin Ali dan Sujono Sukanto dalam buku mereka yang berjudul Sosiologi Hukum, menjelaskan bahwa hukum berperan dalam interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berlangsung secara harmonis, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang tenang. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai penghubung yang memperlancar interaksi sosial tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, kajian ini juga memperhatikan perilaku serta gejala sosial yang melahirkan hukum di tengah masyarakat. Untuk materi yang pertama, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup beberapa aspek antara lain yaitu pola perilaku warga masyarakat. Yang kedua adalah hukum dan pola perilaku yang muncul sebagai hasil dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan budaya, sosial budaya. Pada materi yang kedua, kita membahas hukum dan kenyataan masyarakat. Di sini kita akan merujuk pada teori Emil Durkheim dan Arnold M. Ross mengenai hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi hal ini, yaitu adanya konflik, adanya gerakan sosial, dan juga adanya akumulasi progresif dalam bidang teknologi. Materi ketiga berfokus pada yuridis empiris dan yuridis normatif yang menekankan pendekatan hukum terhadap masyarakat. Sementara pada materi keempat, kita mendalami pemikiran hukum positivisme yang berargumen bahwa hukum dan moral harus dipisahkan secara tegas. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu mengeksplorasi pemikiran jurisprudensi yang menyatakan bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan aspek moral yang ada. Selanjutnya yaitu pada materi yang keenam, kita akan membahas tentang giving law utilitarianisme yang menegaskan bahwa hukum tidak diciptakan melainkan ditemukan dalam masyarakat. Materi yang ketujuh memasuki pemikiran Ibnu Khaldun dan mengenai teori siklus yang mencakup fase kebangkitan, fase kegemilangan, fase kemerosotan atau penurunan, dan fase keruntuhan. Pada materi ke-8 kita menjelajahi atau membahas tentang pemikiran hukum dari Emil Durkheim yang berfokus pada bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di era modern, terutama ketika latar belakang agama dan etnik budaya tidak lagi bersatu. Pada materi yang ke-9 kita menganalisis pemikiran Max Weber dan Herbert Lionel Adolphus Hart. Weber mengkaji pengaruh pemikiran agama terhadap kegiatan ekonomi serta hubungan antara sertifikasi sosial dan karakteristik budaya barat yang mencakup 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam.
Di sisi lain, Hart menentang pandangan John Austin pada bahwa hukum adalah perintah penguasa yang didukung oleh ancaman hukum, serta menyajikan pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Materi ke-10 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, serta integritas, kejujuran, mentalitas, moralitas, akhlak, dan komitmen. Pada materi ke-11, di sini kita membahas tentang hukum progresif yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Kemudian akhirnya di sini pada materi yang terakhir perkuliahan ini kita membahas tentang studi sosial legal yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa hukum diharapkan dapat menganalisis hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan memperhatikan fenomena hukum dan hubungannya dengan masyarakat secara luas. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.